Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kabur aja dulu yuk. Kita gak usah lagi berada di Indonesia. Indonesia sudah kacau balau, politiknya tidak terkendali, negaranya gak aman, inflasinya melemah, rupiahnya tidak menguat lagi. Pergi yuk, pergi aja dulu yuk. Pernah kan kalian dengar kata-kata kayak gitu? Sebenarnya kata-kata itu sudah lama. Itu kisaran tahun sekitar 2 tahun yang lalu. Kata-kata itu sudah ada. Hashtag kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Tapi sekarang, kenapa saya mau membicarakan lagi? Karena hal ini nampaknya terangkat ke publik. Dari, ya kalau kita lihat itu kan beberapa dari pidato Prabowo mengatakan bahwa beliau bilang di salah satu pidatonya itu beliau bilang bahwa gak usah di Indonesia lagi. Kalau yang rasa negara ini suram, pergi aja dulu. Rasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Nah, di sini saya ingin membicarakan suatu hal yang mana hal yang ini saya ingin mencoba untuk senetral mungkin. Apakah saya sebagai oposisi buzzer? Tidak. Apakah sebagai yang membela masyarakat? Ya, tidak bisa juga. Saya tidak mewakili atas nama siapa-siapa. Tapi saya hanya ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di dunia media sosial. Apakah saya meluruskan dari pemahaman Prabowo? Tidak juga. Apakah saya ingin menghapus ataupun melihat SDM lebih berambang cuman karena terpengaruh oleh pidato? Enggak juga. Saya hanya berinvestigasi bahwa yang saya lihat kali ini itu adalah fenomena yang cukup unik. Dimana saya lihat ada beberapa video ketika saya lagi nge-scroll TikTok, terutama untuk pengumpulan riset video ini, saya melihat salah satu videonya. Video itu ya berupa kayak JJ, video jedak-jeduk mungkinan. Jeduk-jeduk yang dimaksud saya maksud itu adalah jeduk-jeduk ya saya berada di sini, saya bersama keluarga saya berada di sini. Itu adalah hal yang sangat-sangat lama saya tidak melihatnya. Karena sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman, tahun 2024, itu tren itu sangat besar biasanya. Kalau hashtag kabur aja dulu, fotonya di Jepang misalnya. Hashtag kabur aja dulu, ada yang di Korea. Hashtag kabur aja dulu, ada yang di Rusia, ada yang di Australia, ada yang di Finlandia, ada yang di Islandia, dan lain-lain. Kenapa fenomena ini bisa booming? Di dalam video ini, kalau teman-teman nonton sampai habis, saya akan menjabarkan ataupun menerangkan sebisa saya semaksimal mungkin bahwa video kali ini akan lebih menarik daripada pembahasan sebelum-sebelumnya. Karena video ini saya olah pertama kalinya saya berani untuk mengekspos ke publik tentang masalah pidatonya presiden. So, tak berlama-lama lagi kita mulai pembahasannya. Nah, di pembahasan kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih terbuka pemikiran kalian semua, lebih kritis dan lebih bisa mengetahui situasi kondisi di negara kita tercinta. Karena kita tahu negara ini selama kepemimpinan beliau kita sudah mengalami banyak hal yang mana hal tersebut sudah bisa teman-teman lihat sendiri di publik. Entah itu tentang masalah demo, entah itu tentang ya dan lain-lain lah. Teman-teman bisa melihat itu informasi di TikTok kan banyak informasi-informasi yang berseliweran, entah itu bisa divalidasi atau tidak, tapi yang kita lihat begitulah keadaan negara kita saat ini, dimana hal-hal tersebutlah yang memicu orang-orang yang merasa mereka sudah mempunyai hasrat dan niat yang cukup kuat untuk bisa mereka keluar negeri. Di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 hal. Pertama tentang pidato beliau, kedua tentang kabur aja dulu, dan ketiga tentang bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut. Apakah kita harus berada di posisi kontra atau yang di pro? Dan di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang masalah pidato beliau. Dari beberapa video yang saya lihat, saya belum sepenuhnya melihat pidato beliau seperti apa. Cuman saya melihat dari klip-klip tersebut. Saya mungkin ya, kemungkinan besar klip-klip tersebut adalah potongan klip-klip yang memotong dari hasil-hasil yang tidak nyambung ataupun memotong
supaya bisa menjadi bahan ledekan ataupun bahan yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di media sosial. Cuman dari saya melihat klip tersebut, saya tidak langsung bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah hal normal yang terjadi di masyarakat. Bahwa yang kita lihat ya pidato-pidato beliau seringkali mengundang kontroversial, seringkali mengundang hal-hal yang tidak kita pahami ataupun memang benar-benar seperti itu dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Cuman apa yang kita lihat di media sosial saat ini, di waktu ini adalah cerminan bagaimana kita melihat Indonesia yang akan di masa depan nanti. Tapi saya tidak maksud memprediksi, saya hanya ingin teman-teman membuka pikiran lebih luas bagaimana melihat sisi Indonesia di balik lain dan di balik bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara yang kelihatannya di masa depan antara kualitas yang lebih buruk atau bisa mengangkat posisi derajat yang lebih baik di masa yang akan datang. Di masalah pidato, kadang-kadang beliau itu berpidato ada yang masalah MBG lah, ada yang masalah dolar menguat, ada yang masalah dolar sana dolar sini, rupiah begini rupiah begitu, dan masalah orang desa tidak pakai dolar. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Biasanya hal-hal yang kontroversial, apalagi di mata orang awam, akan mengundang sebuah informasi yang mana informasinya itu tidak bisa untuk sebetulnya tidak bisa untuk dimakan mentah-mentah. Mau sekontroversial apapun, kalau bawaannya tuh negatif, maka setiap interpretasi ataupun tafsiran-tafsiran dari seorang omongan, apalagi yang mempunyai wawasan pejabat yang tinggi, dia akan dicap sebagai buruk. Bukan karena orang itu bersengaja untuk melakukan hal tersebut, tapi kalau kita lihat dari sisi balik, setiap orang apapun, apalagi dia punya posisi, dia berbicara secara kontroversial, maka akan banyak muncul interpretasi yang sangat beragam. Entah itu dia seorang akademisi, entah itu dia sebagai pejabat, entah itu dia punya legitimasi, entah itu dia mempunyai kedudukan dimanapun dia berada, maupun dia orang kaya, orang apapun lah. Intinya yang statement yang kontroversial plus dia mempunyai privilege ataupun posisi di dalam tersebut. Nah, kenapa saya mau mengoreksi hanya di dalam cara berpikirnya? Karena saya di sini mau melihat teman-teman setelah video ini selesai, saya mau melihat diskusi kalian seperti apa tentang masalah pidato beliau kabur aja dulu. Oke, pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang statement kabur aja dulu. Kabur aja dulu, ya walaupun secara data itu, walaupun bukan secara data sih, secara tren itu terdapat di tahun 2024. Kadang-kadang di tahun 2023. Silakan. Ada juga kita berpikir bahwa tahun 2020, oh ya udah keluar aja gitu kan, biar aja zaman covid apa segala macam itu gak masalah. Cuman yang paling tren itu tahun 2024 dari yang saya lihat bertahun-tahun saat ini, itu tahun 2024 paling tren. Dan kenapa muncul lagi? Karena itu adalah sebuah pancingan yang dimulai dari video ini. Akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Nah, dari video yang teman lihat barusan, itu adalah sebuah cuplikan di mana beliau berujar di dalam videonya. Beliau berbicara bahwa tentang masalah keluar, tentang masalah kabur aja dulu, tentang masalah Indonesia suram, silahkan. Itu seolah-olah mengolah orang, ya udah gitu. Kita sebagai rakyat diremehin, kita sebagai rakyat ini segala macam. Lalu berbagai macam makna dan tafsiran tersebut tidak bisa dikendalikan. Hasil yang mengolah orang-orang itu berpikir bahwa mereka ya udah kabur aja deh. Itu gak penting hidup di negara sini karena gak bisa maju, hidup sulit, bensin mahal, pajak tinggi, gaji gak sesuai, rupiah lemah, kehidupan bullshit, lapangan pekerjaan nol, hidup sulit, segala macam, dan lain-lain. Akibat dari overthinking dari para rakyat tersebut yang mengolah mereka,
ingin benar-benar pergi dari sini. Itu pertama. Kedua, kenapa mereka kabur? Mereka adalah orang-orang yang dari lahir memang sejatinya otaknya adalah NKRI. Mereka hidup mati demi republik ini, tetapi republik ini tidak pernah mencintai mereka. Yang mengolah mereka itu berpikiran bahwa saya harus pergi dulu sementara, ataupun saya harus pergi selamanya, karena republik ini sudah tidak lagi mencintai saya. Yang mengolah kabur aja dulu itu menjadi viral dan tren di media sosial. Kalau teman-teman ada lagi yang ingin tambahkan, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi, atau saya akan menjawab video teman-teman atau saya akan menjawab komentar-komentar teman-teman itu di video berikutnya. Entah kita melalui Q&A atau segala macam tentang masalah kabur aja dulu. Yang ketiga, bagaimana sih kita menghadapi situasi yang sudah simpang siur seperti ini? Apakah kita harus mengikuti? Yaudah, ikut aja bang, ke luar negeri. Gak masalah, kaya atau enggak, yang penting kita kabur aja dari negeri ini. Gak bisa bro, gak segampang itu. Orang-orang yang sudah keluar, orang-orang yang sudah hidup di negara orang, mereka adalah orang-orang dengan full persiapan secara bahasa, secara fisik, secara mental, dan otak. Walaupun mereka ke sana kadang-kadang kangen dengan yang di sini. Entah mereka kangen dengan orang tua, entah kangen dengan tanah air, entah kangen dengan orang-orang tersayang, orang-orang yang paling dekat dengan mereka, mereka tidak bisa membawa ke sana. Tapi yang mereka bawa ke sana adalah satu atau dua. Apa itu? Yang pertama, mereka ingin hidup lebih baik. Seseorang kalau di dalam lingkungan mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, padahal mereka sudah memperjuangkan segalanya, tapi mereka malah melihat peluang itu nol, maka mereka akan melakukan hal yang paling final, yaitu adalah kabur dari negara sendiri. Kedua, mereka kabur karena alasan tidak ingin lagi bertahan di negara ini. Jadi yang pertama atau kedua itu kurang lebih. Cuman yang pertama itu lebih fokus kepada sumber pendapatan supaya mereka bisa hidupnya berubah dan kembali ke negara. Yang kedua, ini biasanya yang paling parah. Mereka yang kedua adalah orang-orang yang berani untuk meninggalkan NKRI bukan karena tanpa alasan sebab, bukan karena mereka semena-mena bahwa mereka sangat membenci NKRI. Tidak, orang-orang yang pindah warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai republik ini. Cuman karena mereka terlalu ditekan keadaan, terlalu ditekan situasi, itulah yang membuat mereka minggat bahwa di negara ini aku lebih dihargai, ilmuku lebih ditanggung, pendidikanku lebih dijamin, kesehatanku bisa ditanggung oleh pemerintah dan lain-lain. Hal yang seperti itu mereka bandingkan dengan republik ini, maka hasilnya mereka lebih memilih negara yang lebih peduli kepada rakyatnya. Walaupun mereka hidup di negara yang mana rakyatnya pun, rakyat asli itu mengeluh kepada pemerintah sendiri. Cuman bagi negara kita yang baru menjelajah ke sana, itu akan menjadi sumber pendapatan ataupun kebahagiaan bagi mereka yang mengolah mereka minggat. Lantas kita yang tidak ingin pindah tapi rasa ingin pindah tidak bisa, harus gimana? Kalau secara saya sendiri, secara statement saya itu ada keinginan, kalau saya boleh cerita sih teman-teman, saya ada keinginan untuk keluar negeri, yaitu ke Jerman. Yang pasti ya kalian tahu lah, Jerman itu kan dengan walaupun pajaknya tinggi tapi gajinya lumayan, walaupun bahasanya agak sulit, cuman budaya dan kehidupan di sana kan dijamin, pendidikan gratis, kesehatan segala macam ditanggung, asuransi dan lain-lain. Dan itulah yang mengolah saya ingin minggat juga. Cuman apa yang saya perjuangkan dulu di sini. Kalau sudah tidak ada lagi jalan, maka saya akan keluar juga dari sini. Cuman untuk sejauh ini, apakah saya ada rasa untuk keluar dari negara ini? Ada, tetap ada. Karena saya melihat kondisi politik yang semakin tidak karuan, tapi saya masih ada rasa bahwa pasti suatu saat republik ini akan berubah, tidak tahu kapan. Kecuali saya menyerah, saya akan keluar. Seperti itu aja. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi sikap yang kita tunjukkan saat ini, kalau kita tidak bisa untuk bisa keluar negeri, apa solusinya bang? Solusinya gimana? Saya mau keluar negeri gak punya uang, saya ini. Saya sudah bisa di awal tadi apa? Orang yang keluar negeri adalah orang yang sangat tahan terhadap mental, sudah siap secara saldo, sudah orang-orang yang memang mereka itu segala macam hal itu sudah proper.
Mereka adalah orang-orang yang sudah siap, sangat siap dengan hal yang ingin mereka lakukan ketika mereka sudah keluar dari negeri. Entah itu mereka sebagai pekerja, entah itu mereka sebagai mahasiswa, sebagai penerima beasiswa, dan lain-lain. Ya intinya lah, semua itu berdasarkan bagaimana perspektif kita memandang dan bagaimana kita berposisi di dalam menentukan sesuatu, apakah kita itu bisa netral atau tidak. Kalau netral, kita berarti seperti statement saya tadi, tapi bisa juga netral seperti versi kalian, seperti apa. Cuman kebanyakannya, kalau diolah survei, saya jujur ya, kalau diolah survei, lebih milih ditinggal di negara sini, cuman politik tidak berubah atau keadaan seperti ini aja, atau keluar negeri dengan segala macam risiko. Kira-kira kalian milih yang mana? Nah, bingung juga kan? Cuman gak apa-apa bang, risiko banyak. Gak apa-apa, risiko banyak. Yang penting saya keluar dari Jersey. Ya, that's your choice. Okay? That's how you look at future. Gue gak maksa, dan lo yang menentukan sendiri pilihannya. So, sampai sini saja pembahasan saya. Untuk kalian yang tertarik dengan channel ini, bisa dong ditinggalin like, comment, and subscribe. Saya pastikan akan mengupload video ini setiap minggunya dan tetap stay terus di channel ini. Terima kasih. Dan juga yang terakhir, sebelum kita tutup, jangan lupa bagikan pendapat kalian tentang masalah hashtag kabur aja dulu. Dan sekian, terima kasih.